Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014 201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 2 di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah Keperawatan Dasar 2 dengan dosen pengampu Nurse Tisa Mongi, Escape AMKES. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang laporan kasus pada pasien dengan osteoartritis. Osteoartritis merupakan gangguan dari persendian diatrodial yang dicirikan oleh fragmentasi dan terbelah-belahnya kartilago persendian. Lesi permukaan itu disusul oleh proses pemusnahan kartilago secara progresif melalui sela-sela yang timbul akibat proses degenerasi fibrilar pada kartilago. Cairan sinovial dipenetrasikan ke dalam tulang di bawah lapisan kartilago yang menghasilkan kista-kista. Kartilago yang sudah hancur mengakibatkan sela persendian menjadi sempit, bereaksi terhadap lesi kartilago dengan pembentukan tulang baru atau osteofit yang menonjol ke tepi persendian. Tanda dan gejala yang dijumpai pada kondisi osteoartritis berupa antara lain nyeri kaku sendi, krepitasi sperm otot, keterbatasan lingkup gerak sendi, dan penurunan kekuatan otot. Ya, yang kedua kita masuk pada asuhan keperawatan pasien dengan osteoartritis. Yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian pada Nona A dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021. Nyonya A mengatakan bahwa kaki kanan dan kirinya mengalami nyeri, skala nyeri di bagian lututnya apalagi ketika dibuat berjalan. Klien mengatakan mengalami nyeri pada kaki kanan dan kirinya sudah sejak 1 tahun yang lalu. Klien mengatakan kakinya sakit apalagi ketika berjalan dan berlari. Klien mengatasinya dengan berobat ke dokter dan membuat ramuan daun ubi, pala, jahe, dan kemudian ditumbuk dan airnya dioleskan ke bagian kaki yang sakit dan bengkak. Klien mengatakan pengobatan tersebut manjur, nyeri berkurang dan bengkak juga berkurang, namun tidak bertahan lama dan kambuh kembali. Klien tampak meringis, menahan sakit akibat nyeri sendinya. Tanda-tanda vital itu tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Di keluarga klien tidak ada yang mengidap penyakit menular atau menurun seperti diabetes mellitus, hipertensi maupun mengidap penyakit yang sama. Berikut merupakan pola pengkajian Gordon. Yang pertama, pola manajemen persepsi dan kesehatan. Klien mengatakan bahwa kesehatannya sangatlah penting. Saat klien sakit, klien sangat menginginkan sehat dan klien berusaha untuk mengobati meski dengan cara tradisional karena kendala dalam biaya. Yang kedua, pola nutrisi dan metabolik. Berat badan pasien yaitu 49 kg, tinggi badan pasien 159 cm, hemoglobin pasien 12,0, turgor kulit baik, mukosa bibir agak lembab. Klien mengatakan makan apa saja yang diberikan oleh rumah sakit. Klien menghabiskan porsi yang diberikan oleh rumah sakit. Yang ketiga, pola eliminasi. Sebelum sakit, klien mengatakan tidak memiliki masalah dengan BAB dan BAK. Dan saat sakit, klien mengatakan tidak ada gangguan, hanya saja untuk berjalan menuju atau posisi jongkok pada saat sakit akan terganggu, namun tidak ada gangguan dalam pengeluaran BAB maupun BAK. Yang keempat, pola aktivitas dan latihan. Klien mengatakan ada gangguan saat klien merasakan sakit untuk melakukan aktivitas. Jadi saat klien merasa sakit, klien meminta bantuan orang lain dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima, pola istirahat dan tidur. Klien tidak memiliki gangguan dalam pola tidur saat tidak merasakan sakit. Namun, pada saat merasa sakit,
Klien seringkali terbangun karena klien merasakan nyeri dan klien memberikannya dengan minyak gosok. Yang keenam, pola kognitif dan persepsi. Di bagian lutut sampai tungkai kaki bagian kanan dan kiri pasien terasa sakit. Kadang-kadang saat merasakan aktivitas terlalu berat, tidak memiliki riwayat alergi dengan makanan maupun obat apapun, klien biasa meredakannya dengan minyak gosok, obat tradisional, dan obat dari dokter. Yang ketujuh, pola persepsi dan konsep diri. Klien bersedia untuk diberikan asuhan keperawatan oleh perawat. Klien tidak menolak, klien masih bingung dengan penyakit yang dideritanya karena baru pertama mendengar penyakit yang sedang dideritanya. Yang kedelapan, pola hubungan dan peran. Saat klien merasakan sakit, klien jadi kurang bersosialisasi dengan orang karena klien menghabiskan waktunya untuk istirahat pada saat sakit, namun hubungan dengan orang lain, klien mengatakan baik. Yang ke-9, pola reproduksi dan seksualitas. Klien berjenis kelamin perempuan, klien sudah lama menopause. Yang ke-10, pola mekanisme coping. Keluarga klien sangat menginginkan klien cepat pulang dan cepat sembuh. Yang ke-11, pola keyakinan dan nilai. Klien beragama Islam. Klien memiliki hambatan dalam beribadah ketika klien merasa sakit pada kakinya. Jadi klien melakukan ibadah dengan duduk bersandar. Berikut merupakan pemeriksaan fisik pada klien. Yang pertama, keadaan umum baik, kesadaran sedang, tanda-tanda vital, tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius dan respirasi 20 kali per menit. Kepala klien simetris, tidak ada lesi, rambut klien berwarna putih bersih, mata klien pupil isokor, hidung klien tidak ada gangguan penciuman, mulut, mukosa bibir lembab, telinga tidak ada gangguan pencernaan, leher tidak ada pembesaan kelenjar tiroid, kulit turgor kulit baik, dada paru-paru, pergerakan paru simetris, tidak ada nyeri tekan, sonor dan vesikuler, jantung, dada simetris, ICS teraba kelima, tidak ada suara tambahan. Abdomen, tidak ada lesi, bising usus 10 kali per menit, tidak ada nyeri tekan, timpani, tidak ada meteorisim pekak. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Ada beberapa masalah keperawatan yang muncul. Terdapat 3 masalah keperawatan, yaitu nyeri akut, hambatan mobilitas fisik, resiko jatuh. Rumusan prioritas masalah keperawatan untuk Nyonya A adalah nyeri akut berhubungan dengan penyempitan rongga sendi. Karena masalah keperawatan nyeri sangat mengganggu aktivitas, jadi penulis mengambil prioritas masalah keperawatan nyeri akut. Yang ketiga, intervensi keperawatan. Rencana keperawatan untuk mengatasi masalah Nyonya A yaitu kaji nyeri, catat lokasi dan karakteristik, kaji TTV pasien, anjurkan pasien untuk teknik napas dalam, anjurkan pasien untuk meminimalkan gerak, ajarkan klien untuk teknik relaksasi dan distraksi dan pemberian buli-buli. Kolaborasi dengan tenaga medis untuk penurunan nyeri, pemberian obat injeksi. Yang keempat, kita masuk dalam tindakan keperawatan yang dilakukan pada Nyonya A selama 3 hari perawatan berturut-turut di rumah sakit, yaitu yang pertama, mengkaji nyeri, mencatat lokasi dan karakteristik, mengkaji TTV, menganjurkan klien untuk teknik napas dalam, menganjurkan klien untuk meminimalkan gerakan, mengajarkan klien untuk teknik relaksasi dan distraksi, dan pemberian buli-buli panas. Berkolaborasi dengan tenaga medis lain untuk penurunan nyeri, pemberian obat injeksi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi keperawatan. Subjek, klien mengatakan kakinya sudah mulai bisa digerakkan dengan baik, sudah tidak terlalu nyeri jika dibuat gerak. Objek, klien masih terlihat meringis menahan nyeri, kadang-kadang bengkak pada kaki akibat peradangan, sudah mulai mengempes karena diberikan obat dan diberikan buli-buli panas. Tekanan darah pasien 120/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu tubuh 36,2 derajat Celcius.
nyeri aku belum teratasi, planning pertahankan intervensi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik atau teman-teman yang telah lulus dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bahwa Universitas Pembangunan Indonesia telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru di tahun 2021. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia? Karena Universitas Indonesia menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di bidangnya. Terdapat 6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang keenam terakhir tentunya ada Fakultas Keperawatan yang baru-baru ini telah terakreditasi B. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kita dijadikan Universitas Pembangunan Indonesia sebagai kampus, sebagai universitas yang lebih maju lagi, yang lebih baik lagi untuk kedepannya agar menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Terima kasih.